membela Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan somat. Somat itu manusia, pemecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dia hina waktu itu di video yang saya lihat, ya, disalib ada jin kafir. Saya sampai menarik nafas panjang. Kok Ustadz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi? Yang kedua kok menghina iman kepercayaan orang lain? Apa manfaat dia? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia pun adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek-jelekin gitu, masih seperti hari ini. Karena saya sudah baca di medsos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang. Oleh karena itu, ya kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami. Kami tidak ngotot, Pak. Kenapa kami sedikit? Karena kami tidak mau perang. Tetapi kami ingin Sintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada. Karena dunia ini, Sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Kami cinta itu. Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari pemerintah daerah supaya teman-teman yang lain tidak terpancing, ya. Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga pertaruhkan Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Saya minta disiapkan videonya. Mana? Videonya disiapkan. Sebentar. Saya izin untuk dengar. Saya HP-nya bermasalah. Sebentar saja. Saya mohon izin. Karena ini bicara masalah iman, ya. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya, bersiko. Kepalanya ke kiri bukan ke kanan. Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib? Ya, sedikit saja. Supaya kami tidak bicara mengambang-ngambang, Pak. Inilah dasar kami. Kami minta ketegasan supaya dari... Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai
ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Pada hari ini, mengapa kami tutup jalan pada hari ini? Kami kurang lebih 1 jam sudah menutup jalan. Yang dihadiri kami kurang lebih ada 100 orang di sini. Atas namakan kami Dayak Katolik lah intinya, aliansi Dayak Katolik Protestan, yang memang sampai hari ini tidak suka dengan pidato Abdul Somad yang sangat melukai hati kami orang Katolik. Yang menghina kami orang Katolik. Kami dibilang setan, dibilang jin. Saya rasa kalau ada orang Katolik yang memang punya iman yang kuat, mungkin punya hati yang sama dan punya aksi yang sama seperti hari ini. Jadi intinya hari ini kami buat seperti ini. Mengapa? Kami bukan tidak ingin menyebutkan para pihak yang keamanan atau pihak kepemerintahan Kabupaten Melawi dan Batu Sintan. Kami ingin mendengar apa tujuannya mendatangkan orang yang sudah melukai hati kami orang Katolik dan Protestan sampai hari ini. Tunduk tegak! Tunduk kita tolak! Itu intinya Pak. Jadi kami ingin mendengar apa maksud dan tujuan orang yang sudah ditolak, orang sudah melukai hati kami, yang punya agama yang dibilang setan, dibilang jin, masih diterima di tempat ini. Apa alasan dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan? Itu saja intinya Pak. Jadi intinya pada hari ini, kalau tidak ada negosiasi yang baik dan tidak ada titik terang dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan, jalan yang tidak kami buka. Karena kami sudah tadi baca-baca sudah kami ritual. Tidak ada tawar menawar. Itu intinya. Baik, itu penyampaian dari kami. Sekali lagi, Adil Katulino bercermin ke surga. Bersaingat Kadu Bata! Oke. Semangat! Hidup berjuang! Berjuang Dayak! Hidup berjuang! Dah! Langsung. Jadi begini Bapak Kapolres, tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Di Simpang Melawi. Dalam aturan hukuman Bapak, kami yang hukum Pak ya. Jelas, merugikan orang banyak. Kami mengerti Pak, tapi kehormatan kami lebih daripada itu Pak. Dasar dari ini, kami minta Bapak Kapolres tadi datang untuk mediasi kepada masyarakat banyak. Saya pintar Pak ya, mungkin A, B, C, D saja. Tapi anak-anak ini tidak akan tahu Pak ya. Jadi dasarnya, saya minta keputusan Bapak Kapolres, Bapak Bupati tadi, ataupun Bapak Bupati tidak ada, Bapak Kapolres yang bisa hadir senang adalah pihak keamanan negara. Dasar dari ini, kalau Bapak siap menggantikan Ustadz Somad, dan ada Ustadz yang lain bagus Pak, karena bahasanya Bapak udah paham, itu viral di media sosial Pak ya. Kalau ada pun yang menggantikan Ustadz Somad, saya siap mengawal Pak sampai kemanapun, sampai ke dalam tanah, sampai ke cacing pun saya siap mengawalnya. Tapi dengan dasar hukumnya Pak, kami minta, yang kami minta keadilan Pak, jangan sampai meneksa agama, jangan meneksa suku. Itulah yang kami minta. Kenapa Ustadz Somad tidak tangkap? Ahoknya yang perlu keadilan itu diproses. Itu dasarnya Pak ya. Jadi saya minta, kami tidak akan ada di sini. Bapak Kapolres, saya mohon izin. Saya Pak Dolah Pak, mungkin Bapak udah cium nama Pak Dolah ini. Cium Pak Dolah ini, orang nobel Pak, asli saya. Nah, jadi kami di sini aksi damai Pak. Kita masuk ini kepala dinas pendidikan. Ini adik saya. Orang Lino tuh. Dia sering memberi masukan kepada saya, tapi saya tidak akan bertindak anarkis di sini Pak. Bapak lihat, ada yang mati, ada yang tumpah darah, tidak ada. Cuma saya minta Bapak Kapolres harus datang di sini karena Bapak orang hukum. Kami patuh hukum Pak. NKRI harga mati. Nah itulah. Terima kasih Pak ya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruka Bas Saingat kan pada. Kami tabi tota ilik, ampun tota ulu. Kailik betabi dengan sanak menjadi, ulu minta ampun dengan suku Joko. Hidup Lino! Hidup Lino! Hidup! Bupati Sintan! Hidup! Yang kami hormati Bapak Kapolres, serta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil mungkin yang hadir, para tokoh adat yang hadir dalam
kegiatan siang hari ini terutama di Desa Nobal perbatasan dengan Desa Melawi. Siang itu aku sebenarnya tugas aku ada banyak. Cuman hari itu karena aku diminta oleh Pak Bupati, diminta oleh Pak Wakil Bupati bersama Pak Kapolres. Ya karena Dino itu mau tidak mau aku alah turun foto. Nah oleh karenanya aku percaya dengan kita itu, maka di grup aku minta kita tetap menjaga supaya kita lindung onang anarkis. Onang mulai ribut. Onang mulai ribut. Nah, oleh karenanya ya tentu kita percayakan terutama nanti kepada pihak keamanan. Nah oleh karenanya lagi aku mintalah nanti mungkin kasih negosiasi kita biar aktivitas itu bisa tetap berjalan, tapi paling tidak hari itu udah ada aksi kita untuk mengingatkan terutama kepada pemerintah dan juga yang lainnya. Betul. Setuju. Habis itu ya mungkin nanti kita tahu juga. Kemudian terkait dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, ya, maka ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Menurut saya, ya, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, yang pertama, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tidak mengedukasi umat, tidak mengedukasi orang lain, agama lain di dalam ceramah-ceramahnya. Ini tokoh yang berbeda dengan Kiai Haji Buya Syakur, ya teman-teman ya. Bahkan Ustadz Somad itu suka mengkufar-kafirkan agama lain yang tidak seakidah dengannya, yang tidak seakidah dengan keyakinannya, maka orang lain agama lain layak disebut kafir. Ceramah-ceramah seperti ini tidak menjadi berkat dan tidak memberkati orang lain. Yang terjadi adalah orang lain yang mendengarkan merasa tersinggung dengan kata-kata orang yang satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini adalah menyinggung perasaan agama lain. Seperti ceramahnya yang di dalam masjid itu dengan ia menghina salib simbol iman kekristenan. Ini yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Di dalam ceramah-ceramahnya ia menghina salib simbol iman kekristenan di dalam masjid. Tetapi orang ini belum ditangkap. Ya, pelecehan terhadap iman kekristenan, menghina salib, ya, dan suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan ceramah semacam ini adalah merupakan ceramah yang memecah belah antar umat beragama di bangsa ini. Mengapa saya angkat kembali isu ini? Karena Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu ia telah menghina, melecehkan simbol iman kekristenan dengan mengatakan di atas salib atau di dalam salib itu ada jin kafir. Mungkin Ustadz Somad berkata, loh, iman saya, kitab suci saya mengatakan demikian. Pertanyaan saya, apakah patung yang disebutkan di dalam kitab suci Anda sama dengan salib simbol iman kekristenan? Tidak. Ya, mungkin iman dan keyakinan Anda mengatakan bahwa di dalam patung itu ada jin. Nah, itu iman Anda. Tidak mungkin standar yang Anda imani adalah menerapkan kepada iman keyakinan orang lain. Pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad, jawab ini. Apakah ada simbol iman kekristenan atau salib di kitab suci Anda? Jawab. Jadi kalau tidak ada, maka Anda sudah offside dan lompat pagar menghina sesembahan atau simbol agama lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tidak adem, saudara. Ceramah beliau berkesan mendiskreditkan agama dan keyakinan lain. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang tokoh agama melakukan hal semacam ini. Tidak boleh. Oleh sebab itu, teruntuk kepada Ustadz Abdul Somad yang terhormat, izinkan saya mengatakan hal ini. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya di dalam ceramah-ceramah Pak Ustadz Abdul Somad menyampaikan hal-hal berdasarkan iman dan keyakinan saudara. Kiranya ceramah-ceramah Anda ceramah yang adem, yang tidak menyinggung
perasaan agama lain seperti ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur yang memberikan edukasi dan ceramah yang ada, sehingga ketika orang lain mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya video ini memberkati kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.